Seneng nggak? Kenapa seneng? Karena boleh pulang. Orang pulang seneng. Contoh lagi, Lebaran masyarakat pulang mudik, seneng nggak? Kenapa seneng? Pulang. Orang pulang seneng. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, seneng nggak? Ragu-ragu, mau bilang seneng takut besok itu gitu. Mestinya seneng pulang. Apa yang bikin pulang yang satu itu kok berat? Kelihatannya dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang tidak siap menghadapi perpisahan. Ada yang bergantung di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang enak. Yang kedua, bekal nggak cukup, sengsara di jalan, pulang jadi berat. Nggak punya bekal kok pulang, itu nekat. Belum sempet sholat modar, kok berani amat nggak punya bekal pulang. Kalau bekal cukup, pulang itu menyenangkan. Kenapa? Itu satu keharusan. Iya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Kalau kita ini mencontoh baginda Rasul, beliau wafat umur 63, 63 itu standar. Kalau mencontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah jangan pakai pantangan, apa aja makan lah Pak, sebulan lagi tuh. Sebulan lagi, syukur-syukur dapat bonus. Dan saya bilang mati itu tidak pakai abjad. Kalau pakai abjad bisa nunggu, mati bang ngacak. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya pahit. Kalau mati pakai abjad enak nunggunya. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, lalu H. Saya Z. Repot saya, nggak ada yang ngurus, orang udah habis. Bapak Ibu hadirin, malah aneh. Jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian Mbah Suripnya yang mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya W.S. Rendra, Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, dikubur sama Rendra. Belum seminggu Rendra yang ngikut, mati. 1 bulan sebelum Rendra, lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. The King of Pop, Raja Pop dunia, mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau, dan perantau harus pulang. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, dengan semangat itu, ayo kita tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu. Penutup, Isra Mi'raj itu filter. Setelah terjadi peristiwa itu kelihatan, yang beriman makin mantap, ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang kafir makin kurang ajar, ini golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu lain kumpul di situ. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini kristalisasi. Maka dengan memperingati Isra Mi'raj ditambah dengan semangat sholat berjamaah, ayo kita jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya bersyukur walaupun belum pernah hadir, tapi saya tahu tiap minggu pagi pengajian Kiai Uci ini dibanjiri oleh jamaah. Alhamdulillah, kita doakan beliau diberikan kekuatan dan pengajian jalan terus sampai kira-kira kiamat, kurang seminggu. Jangan sampai kiamat lah, ngeri. Saudara-saudara, itu yang kita perlukan sekarang.
menjaga semangat kebersamaan seperti diajarkan di masjid ini. Coba baik tinggali akhlak masjid. Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Kenapa? Tidak ada warga kelas 1 di sini. Semua sama di depan Allah. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Lurah masuk masjid, buka sepatu rah. Camat masuk masjid, buka sepatu mat. Wali kota masuk masjid, buka sepatu. Ini Pak yang ngomong dia tuh. Sembarangan tak. Gubernur masuk masjid, buka sepatu nur. Presiden masuk masjid, buka sepatu den. Ini masyarakat yang mau kita bangun. Kan keadilan di negeri kita ini masih mahal. Hukum masih sering seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Yang besar salah, cicing wae pura-pura tenyaho. Itu yang melukai rasa keadilan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang melukai rasa keadilan. Kalau mau lapor kehilangan ayam, itu harus jual kambing. Ingin menang berperkara, jual sapi. Ngurusin ayam hilang kok jual kambing, jual sapi. Itu harga keadilan yang harus kita bayar. Karena itu ke depan belajar dari sejarah, kita bukan cuma perlu pemimpin pinter, tapi juga benar. Malahan lebih baik benar enggak tapi pintar ketimbang pintar tapi enggak benar. Capek dibohongi pemimpin yang cuma pintar tapi enggak benar. Disuruh ngurus beras malah nimbun beras. Disuruh ngurus laut jadi bajak laut. Disuruh ngurus hutan rame-rame jadi orang hutan. Gitu. Kita rindu munculnya sosok-sosok macam Umar bin Abdul Aziz. Punten nih. Itu Umar bin Abdul Aziz waktu terpilih jadi khalifah, yang pertama diucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terpilih jadi presiden bukan alhamdulillah, innalillah. Pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Dangdut? Enggak. Pesta air mata. Di mana? Di mihrab dalam masjid, sujud sambil berlinang air mata. Istrinya tanya, "Bang?" "Iya sayang." "Oh, udah dengerin aja, orang improvisasi." "Iya sayang, abang kan sekarang jadi khalifah." "Kenapa nangis, Bang?" "Itu Fatimah, itu sebabnya saya nangis karena saya dipilih aklamasi secara sebagai khalifah. Setelah jadi pemimpin yang terbayang oleh saya, yatim piatu yang merintih kelaparan, janda-janda tua yang perlu bantuan, rakyat saya yang belum bisa menemukan haknya secara wajar. Saya takut saya zalim kepada mereka. Saya nangis mohon pertolongan Allah." Pagi dilantik, malam pesta, tahajud. Esok harinya karena pemimpin baru, banyaklah pejabat-pejabat gubernur cari muka. Namanya presiden baru, ada yang kirim emas, pakaian mahal, berlian, mutiara, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, "Fatimah?" "Iya bang." "Banyak hadiah yang kau terima?" "Banyak bang, intan, berlian, mutiara, emas." "Kau senang?" "Saya senang bang." "Oke. Kalau kau senang itu hadiah intan, berlian, mutiara, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau sayang saya, itu hadiah intan, berlian, mutiara, jual. Uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat kita." Apa jawab istrinya? Istrinya pun istri beriman, gak mentang-mentang istri pejabat lalu ikut-ikutan borong proyek suaminya. Kata Fatimah, "Abang?" "Iya sayang." "Apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang?" "Jual sajalah, jual untuk ngurus kepentingan rakyat. Yang nyata-nyata hadiah pribadi dijual ngurusi rakyat. Jangan yang sudah nyata-nyata milik rakyat masih disunatan."
yang antik lagi. Satu malam beliau kerja di kamar, pakai lampu templok, nulis. Datang seorang tamu, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa? Enggak, cuman mau ngobrol. Urusan pribadi khalifah, kita kan teman lama. Oke, baik. Beliau berdiri, lampunya dipadamkan, ditiup, mati, gelap kamar. Ayo kita ngobrol. Tamunya heran, ya khalifah, iya, kita kan mau ngobrol, iya, kenapa lampu dimatiin? Begini mas, mau tamunya dari Jawa waktu itu, dengerin aja kenapa sih. Gini lah mas, tadi waktu sampean datang tuh, kan sampean lihat saya lagi kerja. Iya, saya kerja tadi ngurusi rakyat. Tentu saya kan pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak. Pasti minyaknya kan beli. Iyalah, belinya pakai uang. Tentu uangnya uang rakyat. Kita mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat mas. Ayo ngobrol sampai subuh ini. Kalau yang kecil saja orang sudah berhati-hati, apalagi menghadapi urusan yang jauh lebih besar ke depannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kita memerlukan semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Ini adalah potret terakhir. Baginda Nabi di awal-awal perjuangan didampingi 5 figur utama. Pertama, Nabi punya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung itu enak kalau ada yang dituain. Yang kedua, beliau punya Umar bin Khattab, Al-Futuhat Al-Islamiyah, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Selesai? Belum. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan, pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat akan maju kalau banyak punya Utsman. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Yang kelima, beliau punya Khadijah binti Khuwailid. 5 figur utama bahu-membahu membantu perjuangan Nabi. Begitulah kita berjuang. Mesti punya segala hal. Mesti punya senjata yang namanya golok, gergaji, pisau, silet. Harus punya. Kapan makainya? Lihat lawannya. Yang kamu hadapi apa? Kumis pak, silet turun. Yang kamu hadapi apa? Akar kayu nangka pak, kampak maju. Ini kita sering emosi nggak pada rugu. Yang dihadapin kumis, kampak yang maju. Urusan nggak selesai bibir bongkar. Anak-anak muda nggak cukup dibakar emosinya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Mati syahid, ayo. Mati sangit, jangan. Berani sama nekat tipis loh bedanya. Berani harus, nekat jangan. Berkorban siap, konyol nanti dulu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan semangat kebersamaan saya yakin kita bisa berbuat lebih banyak. Inilah barangkali sekelumit ikut tasyakur saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.